Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang aku banggakan, kelas 10 IPA IPS. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk membahas modul yang ketiga, yaitu surat keputusan. Pertama itu 5 wacana. Harapanku dengan teknik Kedu Anda sudah bisa bercerita, Anda bisa menggambarkan, Anda bisa melaporkan, Anda bisa berargumen, Anda bisa mempengaruhi. Disambung pada modul yang kedua, supaya dapat bercerita dengan baik, melaporkan dengan baik, menggambarkan dengan baik, kemudian mempengaruhi orang dengan baik, berargumen dengan baik. Modul kedua kita lihat asas-asas berpikir, bahwa di dunia ini semua ada sifatnya, ada sebabnya, kemudian di dunia ini ada yang kontradiktoris, sehingga kita selalu tepat dan akurat di dalam bercerita sampai mempengaruhi orang. Nah, modul yang ketiga saya beri judul keputusan. Setiap detik, setiap tarikan napas, itulah keputusan. Ketika kita menarik napas panjang, berbeda dengan ketika kita bernapas biasa. Ketika kita sedang sedih, ya, tarikan napas kita juga beda. Sedang menangis juga beda. Artinya apa? Bahwa keputusan itu ada dan berada di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Artinya apa? Keputusan adalah suatu proses mengakui atau mengingkari. Proses mengakui atau mengingkari. Kita mengakui segala apa yang ada di dunia, peristiwa, fenomena, kejadian, benda, realitas. Kita akui, yang kita dengar, yang kita lihat benar, karena memang ada. Sebaliknya, kita mengingkari apa yang ada di dunia ini karena memang salah, maka kita mengingkari. Maka tarikan napas kita adalah tarikan napas mengakui dan mengingkari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, unsur-unsur keputusan. Unsur keputusan itu sama dengan unsur kalimat, unsur premis, kalau lisan unsur ujaran. Karena keputusan sama dengan kalimat, dinyatakan dalam kalimat, dinyatakan dalam ujaran, dinyatakan sebagai premis dalam logika. Maka unsurnya ada 3, yaitu subjek, predikat, dan kata hubung. Nah, subjek itu apa? Subjek adalah hal yang diakui di dalam suatu pernyataan, hal yang diakui dalam satu kalimat. Misalnya, ayahku sedang memperbaiki sepeda. Mana yang diakui? Bukan sepedanya, bukan memperbaikinya, tapi ayah. Maka ayah adalah subjek. Ini analisis dan mengasah nalar kita. Oh, subjeknya ini. Oh, predikatnya ini. Untuk mencari subjek gampang, yaitu apa yang diakui atau diingkari dalam pernyataan, dalam omongan atau ujaran, dalam kalimat. Ia pergi ke Jakarta. Mana yang diakui? Bukan Jakartanya, bukan perginya, tapi ia. Itulah subjeknya. Paham? Silakan nanti dilihat di modul. Dengan membaca di modul, aku yakin Anda akan semakin paham. Unsur yang kedua adalah predikat. Predikat adalah hal yang diakui atau diingkari
oleh subjek. Jadi kalau subjek sudah ditemukan, predikatnya otomatis. Misalnya ayahku tadi ya contohnya, ayahku sedang memperbaiki sepeda. Yang diakui atau diingkari ayah apa? Memperbaiki. Diakui. Maka yang memperbaiki adalah predikatnya. Ya. Di dalam penalaran, di dalam logika, objek keterangan tidak pernah kita bincangkan. Kita unsur pokoknya hanyalah subjek dan predikat. Kalau tadi saya sebut unsur yang ketiga konjungsi kata hubung, di sana hanya untuk mempertegas sebuah kalimat, sebuah pernyataan, sebuah putusan, sebuah ujaran. Jadi subjek hal yang diakui dalam pernyataan, predikat hal yang diakui oleh subjek unsur. Kemudian di modul anak-anakku di sana ada 9 pelatihan, silakan nanti dikerjakan. Ya, saya harap sebelum UTS sudah bisa dikumpulkan, tidak susah hanya mencari subjek dan predikat. Ya, nanti tugas saya tulis di Google Classroom. Yang ketiga adalah macam-macam keputusan. Keputusan bisa dibedakan berdasarkan isinya. Isi. Ada 2. Yang pertama mengakui atau sering disebut positif, afirmasi. Yang kedua mengingkari atau sering disebut negatif atau negasi. Misalnya, ia tidak memakai seragam sekolah. Isinya apa? Negasi, negatif, pengingkaran. Kalau diubah menjadi pengakuan, maka menjadi ia memakai. Beda isi hanya penggunaan kata bukan dan tidak. Tanpa bukan dan tidak pasti keputusan yang bersifat pengakuan. Sedangkan yang menggunakan tidak atau bukan pasti keputusan yang berisi pengingkaran. Itu yang pertama berdasarkan isi. Kemudian yang kedua, berdasarkan luas pengertiannya. Berdasarkan luas pengertiannya ada 3 macam, yaitu singular 1, partikular dari kata part itu bagian, sebagian, dan universal. Berdasarkan luas. Kalau isi tadi positif negatif, mengakui mengingkari. Kalau luas, ada luasnya 1. Ada luasnya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3. Tapi hanya menunjuk sebagian. Dan ada luas yang mencakup keseluruhan. Dalam berpikir, dalam proses berpikir, itu disebut keputusan singular. Keputusan partikular. Keputusan universal. Secara linguistik dibedakan, kalau singular menggunakan kata tunjuk ini, itu. Rumah ini bagus. Singular. Rumah ini bagus. Semua rumah di Jalan Kartini bagus. Seluruhnya. Maka disebut keputusan universal. Beberapa rumah di Jalan Kartini bagus. Partikular, luasnya mencakup keseluruhan. Maka kalau untuk membedakan, ini itu untuk singular 1, sedangkan partikular biasanya menggunakan konjungsi beberapa, tidak semua, sebagian. Ya, sekelompok, segolongan. Itu yang partikular, part. Jadi kalau Anda membuat lingkaran, ya lingkaran besar itu universal, kemudian kalau dibelah jadi 4 itu partikular, kalau diambil 1 itu singular. Dilihat dari luasnya. Isi positif negatif, mengakui mengingkari, luas pengertiannya 1, beberapa, dan semua. Ini sangat penting untuk mendasari kekritisan kita
penalaran kita, dan kecerdasan kita. Yang ketiga, berdasarkan sifat pengertian. Berdasarkan sifat juga ada 3. Yang pertama, pasti benar. Dalam logika disebut kategorial, pasti benar. Jadi kebenaran tanpa syarat. Matahari terbit di timur, di ufuk timur, kategorial. Api itu panas, kategorial. Semua orang Cirebon taat beribadah, kategorial. Pasti. Nah, yang kedua, kebenarannya bersyarat. Artinya, kalau syarat terpenuhi, kebenaran terjadi. Ciri linguistiknya, ciri kebahasaannya menggunakan kata jika, kata kalau, kata bila. Jika hari hujan, tanah becek. Tanah becek, kesimpulannya apa? Hujan. Jadi kebenaran terjadi bila syarat terpenuhi. Kebenaran tidak terjadi kalau syarat tidak terpenuhi. Ciri kebahasaannya jika, kalau, bila. Yang ketiga adalah keputusan konjungtif atau alternatif. Artinya apa? Berupa pilihan. Ditandai kata hubung atau. Misalnya, Suhardi harus meninggalkan kelas atau mengepel lantai. Nah, di dalam statement ini, dalam tuturan ini, kesimpulan hanya terjadi kalau kita memilih yang satu, menerima yang satu, dan menolak yang lain. Arti mengepel lantai. Jadi, kesimpulannya apa? Tidak meninggalkan kelas. Itu dilihat dari sifatnya. Pasti benar, kebenaran bersyarat, kebenaran berupa pilihan. Dan saya yakin Anda sudah menggunakan itu. Suatu saat pasti menggunakan itu. Saya hanya mengajak Anda untuk mengkristalkan sehingga menjadi kohesif dan koherensif di dalam asas-asas dan proses berpikir. Yang keempat, dari bentuknya. Dari bentuk itu dilihat dari struktur kalimatnya. Ada simpleks, ada kompleks. Kalau dalam tata bahasa lama disebut ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Jadi dilihat dari bentuknya. Tunggal, majemuk. Rumah itu besar sekali, tunggal. Dia anak yang tekun, tunggal. Marjuki anak yang pintar, tunggal. Marjuki pandai bermain gitar, tunggal. Tetapi kalau sudah diberi keterangan dengan konjungsi, Marjuki yang dilahirkan di Yogyakarta pandai bermain gitar, nanti sudah berupa bentuk kompleks, bentuk majemuk. Saya yakin di SMP, di SD pernah disinggung. Dan hari ini saya mengajak Anda untuk mengelompokkan, mengklasifikasi berdasarkan isinya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan luasnya, berdasarkan bentuknya. Tolong bacalah modulnya ya. Pertemuan pertama saya sudah bicara dengan Anda. PJJ itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh ya mengikuti seleksi alam. Kalau kita tidak punya image, tidak punya visi ke depan, ya malas-malasan. Kalau malas-malasan ya sudah, kita tidak pernah akan menjadi siapa dan apa. Ya, semua tergantung dari Anda. Mau berjuang banyak mencari tambahan pengetahuan dari modul atau tidak, atau hanya mengandalkan dari modul, nanti seperti kata dalam tempurung. Itu anak-anakku, hari ini modul yang ketiga di Google Classroom sudah saya unggah, nanti Anda bisa ambil, bahkan sambil mendengarkan ini Anda bisa klik
gitu. Nah, saya akhiri dengan tugas ya untuk mengapresiasi apakah kita paham atau tidak. Misalnya yang pertama, ubahlah keputusan universal berikut menjadi singular dan partikular, sehingga satu keputusan menjadi dua keputusan. Contoh nomor 1 di situ, semua penduduk Sidawangi pandai membatik, universal. Kalau diubah, beberapa penduduk jadi partikular. Johnny penduduk menjadi singular. Kalau dilihat isinya, semua penduduk Sidawangi pandai membatik, itu positif. Kalau dari sifatnya, itu kategorial. Itu jadi kita analisis dari isi, dari bentuk, dari sifat, dari luas, sehingga kita bisa melihat suatu realitas secara komprehensif. Karena hidup tidak sepotong. Dalam Alkitab ada ayat yang luar biasa, kita satu tubuh. Dalam berpikir juga begitu. Bukan berpikir aku rambut, aku telinga, bukan. Tapi semua harus komprehensif, kohesif, sehingga menjadi sebuah kecerdasan berpikir dan bernalar. Yang lalu saya katakan, nanti Anda akan ujian itu hanya 2, ya, bernalar, berpikir, dan karakter. Di kelas 11 nanti Anda akan mengalami itu, dan tidak ada ujian per bidang studi. Ya, selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera. Ya, dikumpulkan sebelum UTS, nanti saya umumkan di Google Classroom. Salam.